feeling we had something. Could've seen it. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan kali ini kita, Bunda ditemani oleh Cemplon, Sukelempon, Empon-Empon. Kali ini kita mau random reading seperti biasa. Ngikut kartunya, ngajakin ngobrolin tentang apaan itu yang akan menjadi tema ya. And makasih banget. Ini sifatnya general reading ya sayangku, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan kebeningan diri, diberikan ketenangan jiwa, dan diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. We'll see. Mau ngajakin ngobrolin tentang apaan kali ini? Wow. Ini kayaknya udah banyak banget ini konten kayak begini. Wow. Tapi ya gimana ya? Kalau misalnya memang konten ini muncul lagi, berarti ya memang banyak gitu yang dalam kondisi seperti ini. Ini kondisinya gimana sih? Jadi ceritanya gini ya. Ceritanya ceritanya kamu ini buat yang jomblo, kamu bisa juga sih yang jomblo ya, bisa juga ya. Intinya gini. Kamu udah punya pokoknya seseorang yang pernah ada dari masa lalu kamu, entah itu mantan, entah itu kalian dulu pernah suka naksir-naksiran tapi nggak jadi gitu ya. Intinya seseorang dari masa lalu kamu yang ada special connection. Special connection tuh belum tentu mantan, bisa jadi mungkin dulu itu memang ada cinta nggak sampai. Terus kemudian mungkin dulu itu sempat suka tapi terus kemudian ya udah sekarang udah dadah bye-bye gitu ya. Nah, ini seseorang dari masa lalu kamu itu datang kembali ke dalam kehidupan kamu. Sementara ada juga orang baru datang juga dalam kehidupan kamu atau masuk dalam kehidupan kamu. Ya, kenapa? Karena kamu dipandang menarik gitu. Wow, laris amat, aja gile, sombong amat ya. Jomblo masih banyak, tapi kamu ngegebet 2 dong ya. Jadi seseorang dari masa lalu datang di saat kamu juga udah ada orang baru gitu loh. Jadi 2 ya. Ada 2 orang gitu di dalam kehidupan kamu. Ya, dan salah satunya itu punya koneksi twin flame. Koneksi twin flame ini entah orang baru ini atau seseorang dari masa lalu kamu itu ya punya koneksi twin flame. Koneksi twin flame tuh ciri-cirinya gimana sih? Sekarang segala ayat dibilang twin flame, twin flame, twin flame, twin flame. Sebenarnya gini ya, twin flame itu sebetulnya hanya semacam kayak mitos aja ya buat kita-kita yang orangnya romantis menyukai dongeng-dongeng seperti itu. Kenapa mitos? Nggak ada kok jiwa datang ke bumi terus kemudian kebelah, kagak ada itu besti. Ya, jiwa datang ke bumi ya udah itu satu aja, kagak ada yang namanya jiwa kebelah berapa nggak ada. Itu hanyalah sebuah mitologi, tapi ya nggak apa-apa ya. Ya, buat kita-kita. Nggak apa-apa. Mitologi Yunani kalau nggak salah ya. Oke, ciri-ciri twin flame itu gimana sih? Ciri-ciri twin flame itu yang pertama, kamu tuh punya banyak kesamaan sama dia. Kesamaan entah mungkin nama kamu itu sama mirip misalnya ya. Kamu Budi, yang satu Betty, nah mirip-mirip gitu ya. Atau ada kemiripan tanggal lahir nih, tanggal lahirnya sama. Kalau tahun sama jangan dibilang twin flame ya, asal. Enggak gitu, full gusto ya. Tanggal lahirnya sama misalnya, nah itu twin flame bisa. Atau kalian itu ada nggak tahu kesamaan misalnya tanggal lahir anak kamu itu sama persis dengan tanggal lahir ibunya dia gitu misalnya. Atau kalian pernah berada di satu daerah pada suatu masa atau satu kehidupan.
Jadi banyak kesamaan dan kemudian kalian itu saling bercermin, punya kayak semacam cerita perjalanan hidup yang mirip gitu ya. Entah kenapa kenapa kenapa, nah itu ya. Cuman, jangan terbawa euforia ya, zaman sekarang tarot reader itu semuanya dibilang twin flame. Sebenarnya nggak penting, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya, ini jadi salah satu dari mereka itu punya koneksi twin flame dengan kamu. Terus gimana? What you have to do gitu ya. Bunda mau tarik nih ya, Bunda mau tarik dulu. Ini Bunda mau bandingin gitu, karena ini datang dua nih saat kamu tuh sudah buka hati sama yang lain, seseorang itu mau kembali gitu loh dalam kehidupan kamu. Kok enak aja ya? Tapi kita lihat gitu loh. Kita lihat. Jadi ini Bunda akan buka dua sisi ya. Aduh, ini sungguh membagongkan. Sungguh merepotkan sekali kali ini karena Bunda harus buka dua deck. Ini untuk yang mantan ya. Bunda akan buka seperti ini susunannya. Oke. Kemudian untuk orang baru, seseorang yang baru. Wow. Ini dua-duanya mencintai kamu ya. Aji gile laris amat. Laris amat ya. Dua-duanya mencintai kamu dengan baik, dengan sayang. Oke. Jadi ini situasinya dua-duanya sama-sama sayang sama kamu. Seseorang dari masa lalu sayang sama kamu. Seseorang yang baru, maksudnya orang baru yang kamu udah buka hati nih sama orang baru itu juga sayang sama kamu. Dua-duanya sayang ya. Sayang banget dua-duanya. Oke, so sayang dua-duanya. Ini bahkan eee, seseorang dari masa lalu kamu itu dia bersedia datang untuk menemui kamu, ya. Sementara orang baru atau seseorang yang kamu udah membuka hati ya, udah membuka hati sama dia, sebenarnya hidupnya banyak konflik, bahkan mungkin sama kamu pun ya, bahkan sama ya kalau masih awal-awal mah nggak kelihatan ya, belum aja. Tapi ada potensi banyak konflik gitu dengan kamu. Entah ada apa, karena dia pun memiliki luka-luka yang dia udah bawa gitu dari masa lalunya. Tapi karena dia di sini sayang, dia suka sama kamu, um, iya, tulus ya, tulus sayangnya tulus sama kamu. Oke, kalau misalnya dibandingkan, lebih besar mana porsi cintanya antara seseorang dari masa lalumu sama seseorang yang kamu baru baru aja buka hati sama dia? Ini lebih besar cintanya adalah orang baru ya, orang baru. Karena di sini ada Nine of Cups ya, you gonna, apa ya, kalian akan bahagia gitu loh bersama. Sementara kalau misalnya dengan seseorang dari masa lalu kamu, ya cinta. Sebenarnya mirip-mirip ya, artinya nggak berbeda jauh gitu loh level cintanya dengan orang yang lama atau dengan seseorang dari masa lalu. Susah banget masa lalu, orang baru, orang lama gitu aja ya. Sementara kalau misalnya dengan orang lama, iya, mungkin karena kalian udah pernah ini ya, jadi merasa nyaman, ada kenangan. Sementara kalau dengan orang baru, you feel excited gitu loh, karena segala sesuatunya itu baru gitu sama dia ya. Jadi merasa seperti itu. Dan Bunda mau tarik perasaan orang lama dulu terhadap kamu. Perasaan orang lama terhadap kamu, apa yang dirasakan? Oke, masalahnya adalah orang lama atau seseorang dari masa lalu kamu itu
sudah memiliki yang lain. Ya, dia menginginkanmu, tapi dia tidak mau melepas yang lain. Jadi dia menginginkan kedua-duanya. Iya, dia merasa bahwa semua cerita antara kita tuh tinggal kenangan, ya. Tapi dia ingin kembali ya. Karena dia mengingat semua kenangan antara kamu dan dia itu adalah sebuah kenangan yang indah gitu sih. Dan dia yakin karena memang di dalam hatinya ada rasa sayang dan dia ngomong, "Aku yakin suatu saat kita akan bersama kok," gitu ya. Kenapa dia seyakin itu? Karena kamu di mata dia itu sangat berarti dan istimewa. Istimewa. Tidak begitu mudahnya ya melupakan sosok atau diri kamu di dalam hidup dan pikirannya. Dan dia ngomong saat ini, "Udah kamu nggak usah nangis," gitu loh. Maksudnya ya udah terlambat sebetulnya karena, perpisahan kalian mungkin sudah terjadi udah sekian lama gitu ya, udah kemarin, udah berlalu. Tapi dia masih ngomong, "Udah kamu nggak usah nangisin tentang aku." Ya sebetulnya perkataan itu adalah sebuah perkataan yang terlambat dia ucapkan kepada kamu. Oke. Dan bagaimana perasaan orang baru kepada kamu? Iya, takkan ada yang bisa mengganti dirimu di hatiku. Dan dia merasa sulit mencari orang sebaik dirimu, jadi orang baru pun itu juga tidak mau melepas kamu ya, karena dia merasa udah udah nyari kemana-mana, apalagi dia sudah pernah punya luka gitu. Dia sudah pernah punya luka, jadi begitu bertemu dengan seseorang yang memang dia mau, dia nggak akan segampang itu melepaskan kamu. Hmm. Namun dia mencium hawa-hawa bahwa mungkin kamu tuh ada yang lain ya, gitu. Mencium hawa-hawa bahwa mungkin di hati kamu itu belum beres, mungkin kamu tuh belum melepaskan. Sementara orang baru ini dia tidak membencimu ya, mungkin ada hal-hal, ada perkataan atau perilaku kamu yang sebetulnya itu menyakiti atau bikin dia tersinggung atau bagaimana, namun dia berkata bahwa aku nggak benci sama kamu kok, gitu ya. Ini ada orang baru, perasaan orang baru kepada kamu. Mhm. Namun, ini banyak api cemburu ya, jadi banyak api cemburu untuk orang baru ini. Banyak api cemburu, ada semacam insecure, ada semacam perasaan insecure di dalam hatinya. Karena dia mengenali bahwa di dalam hati kamu tuh masih ada seseorang yang lain dan dia itu kayak semacam maju mundur gitu sama kamu ya. Dia suka, dia cinta sama kamu, tapi dia menyadari potensi bahwa ini bisa-bisa nih sakit hati nanti kalau misalnya diterusin sama kamu. Gitu ya sayang ya. Oh, terus lalu bagaimana dong? Bude akan langsung buka kartu peta kompli atau kartu final ya. Kartu final. Mhm. Mana yang apa ya berpotensi untuk memang berjodoh atau ke union sama kamu? Yang berpotensi ke union sama kamu karena ini dua-duanya mereka memiliki konflik batinnya sendiri-sendiri ya. Orang lama memang dia mencintai kamu untuk level sukanya ini mirip-mirip atau hampir sama. Dua-duanya sayang dan suka sama kamu, dua-duanya menginginkanmu. Cuman masalahnya kan ini untuk orang lama atau seseorang dari masa lalu kamu. Itu kan dia udah ada yang lain nih. Sementara orang baru ini level insecure-nya sangat tinggi. Jadi ada goncangan sedikit tuh dia maunya pergi, maunya bubar, modelnya seperti itu. Jadi agak apa ya, agak mingklik-mingklik gitu dengan orang baru. Jadi Bunda mau lihat ini. Potensi untuk berjodoh ini sama yang mana? Potensi untuk berjodoh sama orang baru ya. Jadi sekalipun memang dia memiliki insecure, rasa insecure atau apa ya, agak rentan gitu ya, ada apa sedikit itu dia udah maunya bubar atau gimana, agak rentan, tapi ini masih bisa berpotensi untuk menikah dengan kamu ke depan. Ini berarti kamu dengan orang baru, itu kalian memang ya bisa melewati segala gonjang-ganjing dalam hubungan. Sementara dengan orang lama, sekalipun dia menginginkan kamu,
sekalipun dia cinta sama kamu. Ya, dan ini bahkan orang lama pun tuh yakin, aku yakin suatu saat kita akan bersama. Namun sepertinya memang ya sudah ya, semesta memang tidak memberikan kesempatan untuk kalian bersama-sama. Dengan orang lama sekalipun dia mau kembali, tetap kalian nanti di depan akan berpisah gitu ya. Jadi ya sudah, kenangan pun akan hanya menjadi sebuah kenangan. Begitu, ya karena mungkin kondisi atau apa. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengatur semesta ya. Semesta harus bagaimana. So, now you know, sekarang kamu tahu sebaiknya kamu mesti memilih yang mana karena pada saat kamu membuka hati kamu untuk orang baru, ternyata ada seseorang yang ingin kembali. Nah, ini cerita yang lucu, oke? Well, Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu yang berzodiak apa saja. Ada Libra di sini. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Gemini. Ada Scorpio. Kemudian ada Cancer, ya. Ada Cancer. Jadi ada berapa nih? Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 zodiak di sini ya. Dan Bunda mau tarik untuk inisial. Zodiak dan inisial harus ada dua-duanya ya sayang ya. Ada S Susu di sini, ada Z Zulu di sini, ada K Kilo di sini, ada I India di sini, ada B Bravo, ada U Ultra, ada E Romeo, ada H Hotel, ada Y Yankee, ada C Cica, ada D Delta, ada G Gajah, ada E Eko, ada P Papa, ada V Vivo, kemudian ada X Extra. Untuk Y Yankee energi cukup kuat ya. So far ada 16 inisial. Inisial ini adalah inisial dari huruf depan nama lengkap kamu, nama panggilan atau nama julukan ya. Well, kurang lebih seperti ini kesayangan. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu gak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube. Di YouTube ya sayangku. Karena itu nyalakan notifikasi dan jangan lupa diklik tombol all atau semua. Terima kasih kesayangan, I love you, bye-bye.